Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pembelajaran matematika dengan prosedur pendekatan pemecahan masalah. Apa itu pendekatan pemecahan masalah? Pendekatan pemecahan masalah adalah proses pembelajaran di mana supaya siswa menemukan panduan atau aturan yang mana sebelumnya sudah dipelajari, kemudian untuk dapat diterapkan dalam memperoleh suatu pemecahan masalah. Menurut Watson, pembelajaran pemecahan masalah adalah jika seseorang menemui masalah dan orang itu memiliki suatu obsesi atau kehendak atau keinginan yang sulit diperoleh secara langsung. Adapun keunggulan dengan pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima, pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu, pemecahan masalah itu juga dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. Adapun kelemahan dengan pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru secara apa adanya. Yang kedua, guru dituntut mengubah kebiasaan mengajarnya yang umumnya sebagai pemberi atau penyaji informasi. Yang ketiga, siswa dituntut harus aktif dan harus berkompeten. Yang keempat, memerlukan kemampuan berpikir yang tinggi. Yang kelima, keberhasilan sulit dicapai bila diikuti oleh siswa dengan jumlah siswa yang cukup banyak, karena berbeda dengan kemampuan berpikir. Adapun prosedur dalam pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, bacalah masalah secara menyeluruh, juga hati-hati sebelum mencoba untuk memecahkannya. Yang kedua, kemudian tulislah sesuatu apa yang diketahui atau apa yang diberikan, lalu tuliskanlah apa yang ditanyakan. Yang ketiga, pikirkanlah tentang prinsip, definisi, atau persamaan hubungan yang terkait dan juga ditanyakan. Yang keempat, pikirkanlah dan kerjakan dengan sikap kehati-hatian tentang hasil yang diperoleh. Apakah masuk akal atau tidak? Yang kelima, suatu hal yang sangat penting adalah perhatikan satuan serta cek secara penyelesaiannya. Yang terakhir, cek kembali semua hasil dari penyelesaiannya. Inti dari strategi umum memecahkan masalah antara lain. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua. Yang keempat, memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Di sini terdapat satu contoh, maka selidikilah dan kerjakan menggunakan 4 poin di atas. Contohnya, ketika melihat Pak Sastro berolahraga lari pagi, Ismail membuat teka-teki untuk teman-temannya. Jika bilangan umur Pak Sastro dibagi dengan 2, maka akan diperoleh sisa 1, katanya. Kemudian, jika bilangan umur Pak Sastro dibagi dengan 3, 4, atau 5, juga akan diperoleh sisa 1. Berapakah umur Pak Sastro? Yang pertama, kita harus memahami masalah. Ketika umur Pak Sastro dibagi 2, 3, 4, atau 5, semuanya sisa 1. Itu artinya, jika umur Pak Sastro dikurangi 1, maka ada persekutuan kelipatan 2, 3, 4, dan 5. Kedua, Pak Sastro dapat berlari. Artinya, beliau belum terlalu tua. Lazimnya, umur Pak Sastro tidak lebih dari 80 tahun. Pertanyaan yang dapat diformulasikan antara lain adalah berapa kelipatan 2, 3, 4, dan 5 yang hasilnya tidak lebih dari 80. Yang kedua, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Setelah kita memahami masalah, langkah yang kedua adalah pemecahan masalah yang dapat dilakukan berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah mencari bilangan kelipatan persekutuan dari 2, 3, 4, dan 5.
hasil pencarian tersebut kemudian ditambah dengan 1. Terakhir, pilih 1 atau lebih yang paling mungkin, dalam arti yang sesuai dengan fakta masalah, yaitu yang nilainya kurang dari 80. Yang ketiga adalah melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua. Sebagai contoh, pada teka-teki Ismail tentang umur Paksastro, kelipatan persekutuan dari 2, 3, 4, dan 5 adalah 60, 120, 180, dan seterusnya. Jika kelipatan-kelipatan persekutuan tersebut masing-masing ditambah 1, maka menjadi 61, 121, 181, dan seterusnya. Di antara bilangan-bilangan tersebut, yang nilainya kurang dari 80 adalah 61. Berarti umur Paksastro adalah 61 tahun. Yang terakhir, memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Sebagai contoh, pada teka-teki Ismail tentang umur Paksastro, untuk meyakinkan kebenaran jawabannya, perlu dilakukan pengecekan terhadap nilai 61. Bilangan 61 jika dibagi 2 akan sisa 1. Jika dibagi 3 juga akan sisa 1. Jika dibagi 4 juga akan sisa 1. Jika dibagi 5 juga akan sisa 1. Berarti solusinya sudah benar. Terakhir, alasan pendekatan pemecahan masalah menjadi suatu kegiatan belajar yang paling signifikan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, pemecahan masalah adalah suatu proses untuk belajar suatu konsep baru. Yang kedua, pemecahan masalah adalah suatu cara yang paling tepat untuk mempraktekkan keterampilan komputasional. Yang ketiga, melalui pemecahan masalah diperoleh pengetahuan baru. Yang keempat, pemecahan masalah dapat merangsang rasa keingintahuan intelektual. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.